ini menjadi angin segar bagi emiten teknologi sehingga bisa melihat turnaround emiten teknologi di tahun ini, Mas Andika. Kalau dari pandangan Mas Andika gimana dari Oke, Winter Technology sendiri? oke Mas. Memang kalau kita lihat waktu juga Goto sempat bikin panik ya Mas, sempat banyak investor nih, di mana ARB berturut-turut ya Mas, kurang lebih 12 hari ya, Plus kalau nggak salah ya, kali sampai memang itu sempat ke level 80-an seperti itu. 10 ya. Dan kawin isunya memang waktu itu karena suku bunga tinggi dan memang adanya banyaknya PHK ya Mas di Betul, betul, emiten-emiten betul, betul. baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan memang Mas nampaknya kekhawatiran ini sejak pertengahan Desember tahun lalu sudah agak itu Mas memudar seperti itu ya. Karena memang tadi inflasi mulai mengecil sehingga tadi kan Mas ya tadi pagi itu memang indeks teknologi di Amerika itu Nasdaq ya menguat signifikan nih. 2% itu merespon dari pernyataan dari The Fed ya yang memang masih menaikkan suku bunga akan tetapi sekarang cuma 25 basis point yang sudah Betul, betul. mulai gitu ya Mas. Biasanya Landa. 70 poin, 50 basis point dan Iya, sekarang udah 25 basis dan itu 5 basis investor point. dengan itu ya hal ini positif untuk saham-saham teknologi dan tentunya hari ini juga ya yang memang pendorongnya itu indeks teknologi seperti itu Mas. Nah Mas, menarik juga nih Mas. Selain sektor teknologi nih Mas yang memang lagi terkena sentimen positif hari ini IHSG juga ditopang sama bank-bank digital nih Mas. Arto dan BBYB nih Mas. Dan kalau kita ketahui ya Mas, memang digitalisasi ya dari perbankan ini juga memiliki ekosistem yang sangat besar ya Mas. Goto di Arto ya dan BBYB Betul, itu di betul. Aku Laku ya. Seperti itu ya. Aku Laku ini story-nya itu dimiliki oleh Alibaba. Alibaba itu kan punya Jack Ma ya. Jadi memang memiliki ekosistem yang besar Ekosistemnya seperti kuat itu. gitu ya. Nah, gimana nih Mas? Selain bank konvensional yang memang kalau kita lihat harganya sudah premium ya Mas, walaupun Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI itu mencetak rekor fantastis ya Mas. Uh, Betul, betul, betul. kalau di kuartal 1 sampai kuartal 2 kali ini itu bisa kita cermati itu salah satunya dari bank-bank digital nih Mas. Yang memang sekarang kalau kita lihat ya Mas, MACD-nya sudah bullish divergent, lalu juga sudah mulai menciptakan higher low. Nah, gimana nih Mas? Menurut Mas Radit, secara fundamental bank-bank digital ini akankah dia akan profit konsisten seperti itu Mas? Setelah memang meninggalkan masa-masa keuangan negatif gitu Mas. Seperti Arto kan sudah mulai positif tuh Mas. Betul, Mas Andika. Sebenarnya Arto dan BBYB kalau kita lihat secara model bisnis seperti itu ya Mas, itu sebetulnya juga bisa dikatakan hampir sama dengan bank-bank konvensional ataupun apa seperti 4 big caps perbankan ya Mas. Dan kita tahu sendiri kemarin 4 big caps perbankan sudah merilis laporan tahunannya dan hasilnya sangat fantastis ya Mas Andika ya. Itu ditopang dengan katalis positif kenaikan suku bunga yang terjadi sehingga menguntungkan emiten-emiten perbankan. Nah, bank digital seperti Arto dan BBYB sendiri kita lihat berdasarkan katalis ini juga sedikit lagging ya Mas, sehingga baru running di akhir-akhir ini dan mungkin malah lebih dipengaruhi oleh ekosistem bisnis yang kuat terhadap emiten-emiten teknologi yang seperti Mas Andika katakan tadi. Namun nih saya lihat di Arto tahun 2022 ini berdasarkan laporan keuangan hingga kuartal 3 ya Mas, itu semuanya positif Mas, earning per share-nya, padahal di tahun 2019 hingga tahun 2020 itu full 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 merah per kuartalnya untuk EPS-nya dan di tahun lalu hanya di kuartal 3 dan 4 itu positif. Dan dalam 3 tahun terakhir 2019 hingga 2021 rugi Arto mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu ya Mas. Di 2019 EPS-nya minus 101, kemudian di 2020 minus 17, 2021 itu sudah positif 6 untuk EPS
Arto secara tahunannya, dan di tahun ini berdasarkan data hingga kuartal 3 EPS-nya itu sudah di level 4, padahal kuartal 4 belum mengumumkan laporan keuangannya untuk Arto, sehingga diproyeksikan tahun ini EPS dari Arto melebihi EPS tahun lalu di level 6, Mas, dan memang sudah tercermin sudah mulai profitable untuk Arto, dan tentunya menjadi katalis positif bagi Arto. Coba saya lihat yang BBYP ya, Mas ya. BBYP juga mengalami turunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Mas, dibandingkan dengan tahun lalu. EPS-nya minus 106, sedangkan saat ini minus 85 dengan catatan kuartal 4 belum diumumkan. Seperti itu, Mas Andika. Mungkin kalau dua bank ini sudah memilih, fundamentalnya masih lebih menarik Arto ya, Mas, karena sudah berhasil turnaround gitu secara performa. Oke, Mas Radit. Memang Mas Andika, kalau saya lihat sebelum juga kita lanjut, ya Mas, mungkin kita bisa sharing sedikit ya, Mas, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mungkin kita sharing sedikit mungkin kita ada namanya Bitrate Fast gitu ya, Mas, yang untuk trading jangka pendek, dan emiten-emiten yang manggung hari ini seperti Arto, Goto, BBYB itu sudah kita rekomendasikan dan semua hit TP ya, Mas. Mungkin Mas Andika bisa ceritakan biar sobat Bitrate tertarik gitu, untuk yang belum join bisa join ke Bitrate Fast. Oke, teman-teman, memang kita ini salah satunya itu ada produk ya, Bitrate Fast. Dan di mana itu Bitrate Fast itu adalah produk dari Bitrate yang khususnya untuk para scalper nih, Mas. Yang memang dia suka hold saham lama-lama nih, nggak suka swing gitu ya. Kita itu memang cara mainnya gitu maksimal 2 hari kita hold seperti itu sahamnya. Dan hari ini itu di Bitrate Fast sendiri membernya banyak yang cuan ya, karena hari ini sendiri teman-teman member itu kita kasih advice gitu ya, Mas, untuk memperhatikan saham Goto dan Arto. Dan Arto sendiri ini 3 kali ya bolak-balik member kena 3 kali. Gitu. Dari minggu lalu ya, Mas ya. Lalu turun dikit kita buy lagi gitu. Lalu tadi level 3.600, dan memang karena di 3.600 itu sudah ada resisten terdekat ya di 3650, dan memang Arto besok akan uji resisten nih, Mas, di 3650. Jadi memang kalau secara teknikal tadi menarik, Mas, karena pagi-pagi itu running trade itu isinya Goto, Arto gitu, masing-masing jam setengah 10 ya. Dan saya lihat memang pada jam segitu itu volumenya itu udah setengah gitu dari perdagangan kemarin. Gitu ya, sudah sangat menarik gitu. Udah minat belinya sangat menarik gitu, sudah banyak. Lalu juga saya lihat IDX Tekno itu memang seperti buka juga lagi hijau. Oh, ini saya lihat adanya sentimen juga dari luar ya, Nasdaq plus 2%. Jadi memang pas saya tradenya atau Goto itu break, saya langsung aja kita kasih rekomendasi gitu, Mas ya, untuk hari ini di Goto dan Arto seperti itu. Dan ini Mas, Arto juga swing juga masih sangat oke nih, Mas. Betul. Memang ini dia Arto hari ini volumenya besar ya, Mas. Gitu seperti itu. Teman-teman semua hari ini Arto volumenya besar, dan dia itu masih akan mengejar target falling wedge-nya seperti itu. Di resistennya itu di 4.400 nih arahnya. Besok Arto itu akan mengarah ke 4.400 kalau dia break dari resisten 3650 seperti itu, teman-teman. Dan memang ini sangat menarik seperti itu. Namun demikian ya, teman-teman, karena ini sudah seperti 5 gerakan ya. Untuk Arto sendiri dengan skenario alternatifnya ini Arto masih di wave 2 dari 3 seperti itu ya. Dia ini Arto nampaknya akan koreksi sebentar gitu. Kalau misalnya dia di skenario alternatifnya seperti itu, ini sudah 5 gerakan. Skenario utamanya sih kalau menurut saya ya, dia ini sudah running wave 3, Mas, sudah selesai wave 2 dari wave 3, sekarang lagi di wave 3 ya.
seperti itu. Karena Betul. ini konfirmasinya kalau besok Arto break 3650, karena hari ini saya optimis. Kenapa lagi di wave 3? Karena volume yang hari ini terjadi itu besar di Arto, seperti itu Mas. Lalu BBYB juga ya, seperti itu ada. Cuman kita tadi targetnya di 780, kemarin masuknya seperti itu. Di 640, 650 seperti itu ya. Cuman 2%, 3% kita capai ya. Nah, ini juga Mas untuk BBYB nampaknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman harus waspadain nih. Kalau misalnya terjadi itu ya, teman-teman false break seperti itu, mungkin ini Betul. akan wave 2 terlebih dahulu. Tapi karena hari ini Volumenya gede volumenya juga loh. ya sangat luar biasa, pada perdagangan hari esok BBYB masih berpotensi nih teman-teman mengalami penguatan kembali nih ke level 900 terdekatnya, seperti itu 900 hingga 920. Untuk BBYB dan Arto sangat menarik nih Mas, seperti Iya, itu. menarik Mas. Apa? Volumenya gede-gede bank digital Iya. ini Mas. Nah kalau dari ini Mas, mungkin tadi Goto buka belum kita bahas ya Mas secara teknikal. Goto sendiri kan Iya. kemarin selama RV berjerit-jerit masih meninggalkan banyak gap tuh Mas, terutama di level 150 belum ketutup. Gimana Nah, potensi dari Mas Andika, view dari Goto untuk relatifnya Mas? Goto juga hari ini sudah itu ya Mas, kembali membentuk higher high ya. Dia ditutup di level Betul. 124 dari resisten 121-nya. Tapi ini saya kalau Goto sendiri melihatnya akan terjadi koreksi jangka pendek Mas, sehingga Koreksi ya. untuk jangka pendeknya memang penguatan sudah terbatas dan berpotensi untuk mengalami koreksi seperti itu. Besok memang masih bisa menguat ya, tapi memang sangat riskan untuk masuk di harga sekarang seperti itu teman-teman, karena kalau saya lihat ini sudah 5 gerakan Mas. Jadi akan ada potensi koreksi membentuk wave 2 dari Koreksi wave dulu ya. 3-nya. Nanti akan ada potensi nih untuk koreksi di Goto ini di level 114, 116 Mas terdekatnya. Nah, karena kalau kita lihat ya Mas, untuk saham Goto ini sudah mulai rally ya. Ini nanti kalau teman-teman ada koreksi di saham Goto bisa untuk buy on weakness nih, menarik nih Mas. Karena memang Goto ini juga seperti itu. Berarti kemungkinan besar skenario-nya dia akan koreksi dulu, baru nanti mungkin perlahan akan menutup gap-nya di 150 ya Mas ya. Karena mungkin Ya, koreksi sehat kan ya. banyak, iya, masih melihat peluang tertutupnya gap di 150 Mas. Untuk buka sendiri gimana Mas Andika? Volumenya juga cakep dan mungkin hari ini Marubozu ya Mas, full body candle. Jadi tapi dia masih itu ya, memang belum mampu break nih Mas, resisten 300. Oh iya iya, betul betul betul. Pas Dia banget 300. banget dia belum mampu break. Tapi kalau secara garis trendline dia nampaknya sudah breakout ya Mas dari iya. resisten trendline-nya seperti itu. Dan memang kalau kita lihat ya untuk Bukalapak sendiri ini menarik juga nih Mas, karena Bukalapak sudah turun jauh ya Mas dari highest-nya seperti itu. Dia dulu sejak IPO naik seperti itu ke level 1000 Mas, 300. 25 seperti itu. Dan ini Betul teman-teman betul. Bukalapak sendiri kalau kita lihat memang kalau besok dia break 300 akan ke 320, lalu targetnya lagi 354 seperti itu. Seperti itu Mas. Menarik Mas untuk Bukalapak ya. Saya lihat ini untuk baru Goto sangat optimis saya Mas untuk tahun ini akan menjadi penggerak IHSG, Buka dan Goto. Betul Menjadi betul. IHSG di samping bank-bank big caps ya, dan nanti tentunya akan mendorong IHSG mencetak all time high lagi.
Betul Mas. Ini saya lihat Goto memang mungkin secara fundamentalnya masih mencatatkan rugi ya Mas hingga kuartal 3 tahun ini minus 23 untuk EPS-nya. Namun ada peningkatan performa gitu Mas. Di tahun 2019 EPS tahunannya minus 798 Mas. 2020 minus 497. Tahun lalu minus 159 dan hingga kuartal 3 kemarin yang sudah diterbitkan EPS Goto itu minus 23 Mas. Berarti kan at least walaupun masih rugi dia ada peningkatan ya Mas untuk semakin meminimalkan ruginya gitu ya Mas, dan harapannya di tahun besok mungkin atau mungkin di kuartal 4 2022 kemarin bisa mencatatkan EPS yang positif ya Mas. Kalau dibandingkan dengan Buka, sebetulnya Buka sudah tahun ini sudah positif Mas. Maksudnya tahun 2022. Tahun lalu Buka masih minus 16 Mas untuk EPS-nya, dan hingga kuartal 3 tahun lalu itu EPS Buka sudah positif 47 Mas. Kuartal 4-nya belum dirilis, dan Buka sendiri berdasarkan pernya juga masih sangat menarik di level 6,40 Mas, dan PBV di 1,13, sehingga mungkin secara fundamental untuk swing atau mid to long term-nya juga oke Mas, karena pertama tadi sudah berhasil convert ke positif gitu ya Mas untuk laporan keuangannya, kemudian PR-nya juga masih di level 6,4 dan PBV di 1,13 Mas. Masih under value untuk Buka sendiri. Oke Mas, kalau memang akhir-akhir ini kalau kita lihat foto itu sempat itu ya Mas mem-PHK karyawannya. Iya, Nah iya, ini iya, iya. bisa jadi itu ya Mas salah satu dampaknya akan baik untuk kedepannya seperti itu ya. Dan Iya, selama iya, ini iya, iya. e-commerce kan sangat itu ya terkenal dengan bakar-bakar duit, dan kalau Dapat sekarang kita duit lihat tuh. kayak mengerem ya Mas Keren tuh. untuk Gitu. duit itu seperti itu. Kalau kita lihat mungkin kalau teman-teman yang sering belanja online, yang gratis ongkir sudah mulai hilang, gratis beli produk ini sudah mulai hilang. Nah itu dia tuh teman-teman yang namanya saham-saham e-commerce bakar-bakar duit dengan memberikan diskon atau promo kepada customernya seperti itu. Nah kalau kita lihat Mas ya, ini Bukalapak juga tadi saya perhatikan itu nampaknya akan membentuk symmetrical triangle ya, seperti itu. Buka ya. Dan Iya, iya, iya. dan targetnya itu di 390 seperti itu Mas. Ini kalau kita lihat masih ada potensi upside kurang lebih 30% ya, 30 sampai 35%. Dari harga sekarang. Targetnya masih ada itu dia di level berapa nih teman-teman, 400 itu Oh, highest 28 April 2022 seperti itu, pas banget di situ ada resisten ya di iya, Bukalapak betul, betul. symmetrical triangle-nya, teman-teman bisa perhatikan untuk Bukalapak ya, seperti itu Mas. Oke Mas Radit, lanjut nih kita ke saham-saham teknologi. Nah memang isu yang beredar ya akhir tahun kemarin itu saham-saham teknologi itu akan itu Mas apa winter seperti itu, atau memang sunset ya, bisa jadi ya seperti itu ya. Betul. Itu karena memang sistem bakar-bakar duit itu. Apakah itu satu-satunya Mas yang membuat saham-saham untuk di teknologi itu rontok di akhir tahun kemarin Mas? Gimana, Mas? Maaf. Nah, saham-saham teknologi sentimen negatifnya di akhir tahun kemarin apakah cuman karena sistem bakar-bakar duit itu yang memang membuat winter atau turun secara agresif saham-saham teknologi? Nah, gimana nih Mas? Oh, iya sih Mas. Mungkin lebih kedorong oleh makro global dan domestiknya Mas. Tadi seperti suku bunga yang tinggi karena untuk menekan inflasi gitu Mas, dan berhubungan juga ke bakar duit gitu kan dari emiten-emiten teknologi. Biasanya bakar duit yang mereka lakukan itu sumbernya banyak ya Mas. Mungkin ada investor gitu ya, institusi atau perorangan, dan mungkin ada juga yang dari pinjaman gitu kan. Nah, pinjaman sendiri ini kan berkaitan dengan
pembayaran kewajiban disertai bunga oleh emiten gitu kan Mas. Sehingga kita kemarin suku bunga naik, ya bunga naik ya yang untuk bakar duit ini kalau dari pinjaman, ya bunga pinjamannya kan naik gitu Mas. Dan mungkin fenomena ini memang banyak yang banyak terjadi gitu ya, entah di luar negeri maupun dalam negeri. Dan mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Andika tadi ketika merampingkan pekerjaannya gitu ya, kalau kita lihat dari segi atau sudut pandang perusahaan atau emiten itu katalis positif Mas. Tapi kalau untuk mungkin di bidang yang SDM itu kan negatif ya Mas, karena kan kita lihatnya dari sudut pandang pekerja. Tapi kalau untuk sudut pandang perusahaan memang positif di tengah istilahnya kan biaya bunga tinggi akan menekan revenue dan net profitnya gitu kan ya, mau nggak mau memang harus merampingkan struktur atau pekerja-pekerja di struktur organisasinya Mas, yang diharapkan bisa menekan cost gitu ya untuk mengakali. Mungkin lebih dari situ sih Mas story awalnya, karena suku bunga tinggi kemudian disertai story emiten teknologi punya hutang yang tinggi. Mungkin coba saya cek ya Mas DER-nya berapa untuk Bukalapak. Bukalapak sendiri sekarang DER-nya sudah di level 6% Mas, cukup rendah Mas. Untuk foto mungkin Goto juga sudah di level 11,21 Mas yang sekarang ya. Mungkin kalau kemarin kita bisa flashback mungkin lebih dari itu Mas. Untuk memang tanggungan kalau secara bisnis lebih luas Goto ya Mas daripada Buka ya. Betul. Sinergi Iya. Karena kan gabungan dari Gojek dan Tokopedia, lalu ada juga GoPay seperti itu ya. Lebih luas bisnisnya daripada Bukalapak. Jadi memang untuk sektor teknologi ini memang yang masih menjadi leader itu Goto ya di sektor teknologi itu. Betul. Seperti itu. Nah, oke Mas, kalau tadi kan kita sempat singgung makro ya, dan memang itu suku bunga mulai turun, mulai nggak agresif lagi karena memang inflasi sudah mulai mereda seperti itu. Betul. Dan memang ini salah satu menjadi sentimen positif ya untuk penguatan IDX Tekno dan Nasdaq pada perdagangan kemarin seperti itu. Dan oke Mas Radit, karena kalau suku bunga turun ini tentunya ada sektor lain dong Mas Radit yang memang akan menjadi terkena dampak positif nih. Kalau menurut saya yang pertama properti Mas, karena tentunya kalau suku bunga pun bunga KPR turun, jadi nanti masyarakat akan tertarik untuk nyicil rumah atau membeli rumah. Karena kalau di properti juga Mas. Karena di saat ini para konsumen juga mikir ya Mas, di saat suku bunga tinggi, lalu inflasi naik seperti itu. Untuk mencicil rumah, kondisinya berat seperti itu. Dan nantinya juga itu ya Mas, tahun ini juga kalau misalnya mulai melandai dan turun, sektor properti yang selama ini juga masih sideways seperti itu bisa mulai bergerak kembali. Lalu yang kedua, sektor konstruksi nih Mas. Konstruksi apalagi juga terkena sentimen ini. IKN sudah mulai berjalan seperti itu Mas. Dan di berita-berita ya, emiten-emiten konstruksi, BUMN karya sudah mulai banyak dapat proyek nih. Lalu juga kan kalau kita lihat ini konstruksi itu Mas, memang itu dia ngerjain dulu seperti itu, baru uang pengerjaan proyeknya cair gitu, termin ya teman-teman ya kalau biasa kita kenal ya. Jadi bayar belakang ya Mas. Nanti bayarnya belakangan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, kalau suku bunga turun, tentunya nanti saham-saham konstruksi beban bunganya juga ini nih juga turun nih. Jadi memang kinerja keuangannya akan lebih baik gitu ya, karena memang beban bunganya mulai mengecil seperti itu. Nah, apalagi nih Mas, kalau suku bunga melandai dan turun selain teknologi, properti, konstruksi, apalagi nih Mas? Apa cuma itu aja? Kalau menurut Mas Radit gimana? Saya juga mau jawab itu sih Mas, karena kita lihat kemarin berdasarkan periodik 2022 ya Mas. Fun fact-nya emiten-emiten konstruksi dan
properti itu nggak terkena sama sekali dengan yang namanya rotasi sektor ya Mas. Kalau kita lihat dari awal tahun, kita flashback di tahun lalu, awal tahun itu mulai terkena rotasi sektor karena katalis global manasnya Rusia Ukraina itu energi Mas, ya kan? Emiten-emiten energi kemarin banyak yang beggar seperti itu ya, mungkin kemudian disambung lagi di pertengahan tahun kalau nggak salah emiten-emiten transportasi itu juga tahun lalu manggung beggar gitu ya Mas. Terus akhir-akhir tahun apa Mas kemarin? Saya agak lupa sih. Tapi yang saya ingat properti dan konstruksi dan teknologi di tahun lalu tidak tercium gitu ya Mas aroma-aroma cuannya ya. Dan mungkin karena memang terbebani oleh katalis suku bunga yang tinggi di latar belakang inflasi yang tinggi gitu ya, menekan seperti story yang sudah dikatakan tadi, kalau teknologi mungkin banyak hutangnya sehingga membebankan, kemudian juga konstruksi dan properti biasanya mereka mengerjakan dulu, kemudian biasanya mengandalkan KPR ya kan, karena suku bunga naik, masyarakat menjadi mikir-mikir dan ini menyebabkan demand berkurang gitu kan Mas. Jadi di ekspor properti dan konstruksi memang bisa dilirik ketika suku bunga melandai dan inflasi melandai. Karena minggu lalu juga mungkin dua sektor ini sudah mulai gerak-gerak dikit ya Mas ya. Pas kita minggu lalu kalau nggak salah sempat 10% tuh di area apa itu. Disusul dengan emiten konstruksi lainnya, begitu juga dengan BSDE, CTRA, SMRA mulai gerak juga Mas. Betul. Kalau di properti yang fantastis itu SSIA ya Mas, seperti itu. SSIA itu udah ngebut kalau udah lari duluan ya. Udah lari. Ngejarnya deg-degan ya kalau lihat kayak gini ya Mas. 200 dari 265 sampai 500 Mas. Ya, dalam kurang lebih 2 minggu udah beker ya. Seperti itu di SSIA. Nggak ada angin, nggak ada hujan, seperti itu ya. Kalau kita lihat. Kalau berdasarkan template tradingnya ini, kemungkinan retail nggak ngikut Mas kalau tarikannya gini. Retail nggak dikasih cuan Mas ya? Nggak dikasih tempat nih retail nih. Iya ya. Langsung tarik. Seperti itu. Nah Mas, itu ya. Tadi kalau kita lihat properti konstruksi tekno, Mas Radit, tadi kan teknologi udah banyak kita bahas ya. Kalau konstruksi itu emiten apa nih Mas? Yang Mas Radit rasa oke nih di tahun ini akan manggung karena suku bunga mulai melandai seperti itu Mas. Tentunya kalau konstruksi pertama mungkin seleksi dari 4 emiten terbesarnya juga ya Mas ya, perbankan, main karyanya kan. Dari Waskita, coba kita lihat performanya Mas. Dari tahun ini EPS-nya masih 0 Mas. Masih 0 karena kuartal pertama minus 29, kemudian positif 21 dan positif 8. Dan Waskita sendiri, ini yang saya notice, risiko bisnisnya cukup besar Mas, karena DER-nya di sumber yang saya lihat dari RTI gitu ya, DER-nya itu 935% Mas. Artinya utang yang mereka tanggung sekarang 9 kali, hampir 10 kali ekuitas yang mereka miliki Mas, sehingga cukup besar risikonya untuk Waskita Mas. Tapi yang saya lihat juga, Waskita porsinya di KN besar ya Mas, mungkin kemarin mendorong 10% minggu lalu. Besar dari situ. Kalau kita lihat Wika, bentar Mas. Wika EPS-nya masih minus 4 untuk tahun ini. Tadi Waskita 0, Wika di minus 4. Nedernya juga cukup tinggi, namun masih better dari Waskita di 435%. Wika, Waskita, kemudian ada Adikarya. Adi EPS-nya 8 Mas, positif. Jauh ini EPS tertinggi dipegang oleh Adi Mas di tahun 2022 hingga kuartal 3 ya. Kemudian debt equity ratio-nya di 500. Kemudian PTPP
di 30 Mas untuk EPS-nya tertinggi berarti setelah ADI tadi di 8 dan debt to equity ratio-nya di 300-an. Kalau dari 4 BUMN karya ini kalau secara fundamental ya Mas, saya prefer ke PTPP karena konsisten 4 tahun terakhir bahkan selama COVID pun earning mereka positif Mas. Dan di tahun ini hingga kuartal 3 paling besar EPS-nya yaitu 30 gitu ya. ADI tadi 8, kemudian waskita tadi 0 dan WIKA minus 4 gitu ya Mas. Dan risikonya juga dibilang paling minimal untuk saat ini Mas. Jadi mungkin kalau secara fundamental PTPP. Kalau secara teknikal gimana Mas? Dari 4 emiten dulu Mas, dari 4 emiten BUMN karya dulu untuk. Kalau Iya. Untuk dari teknikalnya memang itu yang paling menarik PTPP sama ADI Mas. Karena kalau kita lihat sama PTPP inline sama fundamental berarti ya Mas ya. MACD-nya ya, kalau kita lihat sudah ada indikasi bullish divergence seperti itu. Kalau PTPP Untuk apa Mas? Iya atau PTPP? PTPP. PTPP ya. Bullish Ya. divergence. MACD-nya ya, seperti itu. Dan ini juga emiten yang masih terjaga ya, dari low-nya di tahun 2020 seperti itu. Dari Oh iya low-nya betul dia masih di atas lowest pas zaman pandemi ya, seperti itu. Dan memang betul kalau betul, kita betul. lihat bangkit harganya ya, kurang lebih 2 minggu ini dari 600-an, 600 ya, sampai sekarang 700. 700. Peningkatan Betul Mas. 5% lumayan seperti itu. Dan harusnya ini ya Mas, untuk konstruksi ya, seperti PTPP ADI ini, kalau PTPP saya melihatnya masih ada potensi turun 40-50 nih Mas. Ini kalau saya Koreksi ada Mas ya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada 5 gerakan ya dari PTPP ya. Jadi ini Betul. ini dia sudah wave 1 gitu. Dan memang nantinya akan berpotensi turun lagi nih teman-teman untuk PTPP. Betul, kalau kita lihat MACD-nya udah bullish divergent dan sudah golden cross ya. Golden cross dan mengarahnya ke area positif nih yang menandakan pergerakan PTPP akan ini. Lalu Adikarya juga nih saya lihatnya juga masih positif nih. Tapi kalau Adikarya ya, kalau saya lihat ini masih akan memungkinkan ke 500 Mas, 505 seperti itu. Karena kalau secara garis besar saya lihat ini masih 4 gerakan Mas, harus naik sekali lagi baru koreksi. Lalu juga sama ya seperti PTPP, ADI ini indikator MACD-nya sudah bullish ya, bullish divergence seperti itu. Jadi di BUMN Karya ini menjagokan PTPP dan Adikarya untuk sektor BUMN Karya ya, emiten di BUMN Karya. Nah tentunya Mas berarti kalau inline kita ya Mas ya, fundamental technical inline ya kita ya. Betul Mas. ADI dan PTPP. Yang emiten-emiten konstruksi di swasta gimana tuh Mas? Apakah dengan adanya pembangunan IKN ini akan mendongkrak gitu ya, akan kecipratan bahasanya gitu untuk proyek-proyek ya, tidak menutup kemungkinan ya Mas ya, nanti emiten-emiten juga ikut membangun IKN Nusantara seperti itu. Betul Mas. Yang saya baca kemarin yang kalau tidak salah ya Mas, emiten swastanya itu apa? Jekon. Bangun Karya Mas. Bangun Karya Perkasa juga ikut Mas. Selain Jekon ya. Selain Jekon. Bangun Karya Perkasa, iya. Mungkin kita bahas Jekon sama KRI mungkin ya Mas secara fundamental ya. Iya Mas. Oke Mas. Jekon sendiri selama tahun 2022 hingga kuartal 3 itu EPS-nya di 9 Mas. Dan DER-nya juga cukup terjaga di level 54,9 Mas. Cukup rendah dan risiko bisnisnya terjaga gitu ya Mas. Cukup menarik, profitable juga, EPS-nya 9 dan kecipratan proyek IKN gitu ya Mas ya. Kemudian KRIA juga kita lihat KRIA secara EPS hingga kuartal 3 kemarin 13 Mas. Tadi Jekon 9, KRIA 13. Dan debt to equity ratio-nya di 84. Juga
kayak imbang Mas kita bandingkan dengan Cekon. Malah menarik ini Mas, untuk debt to equity rasio dari emiten-emiten yang swasta lebih rendah dari yang BUMN karya nih utang-utangnya nih. Menarik ya Mas, seperti itu. Menarik. Teknikalnya juga menarik Mas untuk Cekon ataupun KRI ya. Nah, Jekon menarik Mas. Yang pertama kita bahas Jekon ya. Jekon memang sudah rebound ya Mas dari 100 dan 2 hari yang lalu ya, 2 hari perdagangan yang lalu sempat ke 139 nih Mas. Itu juga sudah ada bullish divergence ya, terus MACD juga sudah golden cross dan sudah berada di area positif yang menandakan pergerakan harga sudah uptrend kembali. Namun ya Mas, kalau kita perhatikan ini Jekon ini masih bisa sekali naik lagi ya Mas. Itu dia akan terdekatnya menguji stand ke level 147 nih Mas. Nah, 147. nantinya kalau sekali lagi naik ini Mas ke 142, 143 ya, akan ada koreksi untuk membentuk wave 2 ini. Kalau saya lihat ya, masih 4 gerakan Mas kalau di Jekon ini. Dia sekarang dari ini saya lihat ya pergerakannya masih di wave 4 dari wave 1-nya seperti itu untuk Jekon. Nah, teman-teman bisa nih untuk mulai perhatikan Jekon. Nah, KRIA sendiri kalau saya lihat memang pergerakan harga sedang turun itu ya Mas. Turun agresif seperti itu. Namun ini tentunya justru masih digunakan nih Mas sebagai kesempatan untuk melakukan buy on weakness dikarenakan kalau kita lihat indikator Bollinger Bands seperti itu ya, dan stochastic juga sudah itu ya Mas, jenuh jual gitu. Kalau jenuh jual kan berarti penurunan sudah terbatas dan berpeluang rebound dan seperti itu. Nah, teman-teman yang memang suka berarti udah murah ya Mas sekarang ya? Udah ya, murah ya untuk betul Mas. Juga sudah mendekati support horizontalnya nih di 214 Mas, yang terbentuk tanggal 3 2022 di 214 KRIA ya. Dan ini memang nantinya akan menjadi support kuat berikutnya untuk KRIA ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman yang tipenya sukanya buy on weakness nih Mas, bisa nih Mas ya mulai mencicil ya seperti itu di KRIA. Betul. Nah, kalau kan ada tipe trader ya Mas yang buy on breakout, tunggu ada konfirmasi, ada juga yang deg-degan kalau ngejar harga tinggi gitu, sukanya buy on weakness. Iya. Itu Mas. Betul Mas. Menarik untuk dua emiten ini. Mungkin sektor terakhir Mas, sektor properti ya yang belum kita singgung ya Mas. Kalau properti tadi ya, kalau SSIA udah itu ya Mas, udah ngebut lah ya, udah ngeri. Saya lihat hari ini nya CTRA Mas, menarik itu Mas, volumenya. CTRA Mas. CTRA ya. CTRA. Oh iya, hari ini signifikan Mas volumenya. Lalu juga break ya dari resistennya di level tunggu sebentar 985. Ini saya masih optimis ya Mas. Kalau CTRA masih bisa naik lagi ke 1040 sampai 1050 di sini. Kalau kita lihat kita tarik garis ya resisten trendline seperti itu. 1040 sampai 1050. Betul. Karena memang hari ini juga itu ya didukung volume yang signifikan untuk besok CTRA bisa nih teman-teman perhatikan nih karena berpeluang naik lagi untuk CTRA. Bentar Mas, coba saya lihat fundamentalnya Mas ya. Itu ya Mas, terkena sentimen positif ya saham-saham properti ya, karena nantinya di IKN ya kan tentunya membutuhkan nian gitu ya para itu ASN, Polri seperti itu ya, TNI Polri dan masyarakat umum ya. Dan yang mempunyai land bank besar akan sangat menarik nih teman-teman. Betul, dan CTRA sendiri sangat menarik memang Mas untuk fundamentalnya. Selama 4 tahun terakhir tuh EPS-nya meningkat Mas. Di 2019 EPS-nya 62, 2020 71, 2021 di 93. Kemudian di tahun ini hingga tahun 2022 hingga kuartal 3 kemarin udah 110 Mas. Tertinggi dalam 4 tahun terakhir, kemudian utangnya juga 113, masih normal gitu ya Mas. Dan PER-nya masih di bawah 10 Mas, 9,08 untuk
valuasi berdasarkan pairnya masih sangat murah sehingga inline dengan teknikalnya, Mas. Berarti harusnya breakout itu ya resistennya ya. Untuk CTRA ya. Iya. Iya, Mas. Nah, kalau kita lihat memang tadi ya Mas, properti, lalu teknologi, dan konstruksi itu teman-teman yang kita uh, bisa kasih insight ya untuk teman-teman semua. Nah, memang live Instagram ini bersifat disclaimer on ya Mas ya. Kita ngasih view Mas, kita doang nih. Hasil riset kita teman-teman. Keputusan beli dan jual kembali lagi di tangannya teman-teman. Nah, Mas, akhir-akhir ini sangat ini nih Mas, berita-berita kendaraan listrik masih hangat ya. Seperti itu. apa? Gimana nih Mas melihat insentif motor listrik 7 juta Mas? Motor Akan listrik bisa ya. akhir-akhir ini dekat-dekat ini ya Mas gitu. Apakah ini akan menjadi tahun kejayaan emiten-emiten nikel Mas seperti itu yang memang menjadi itu ya apa bahan baku dari pembuatan baterai listrik. Gimana nih Mas? Kalau Mas lihat nih. Kalau dari katalisnya harusnya iya Mas, karena mendorong demand gitu ya Mas. Tapi mungkin saya coba lihat dulu di harga apa? Harga nikelnya ya Mas ya, nikel sekarang kalau menurut saya sih potensi ada ya Mas, cuman saya melihatnya nggak begitu signifikan Mas di tahun ini karena untuk energi overall udah habis di 2022 sih Mas menurut saya secara fundamental katalisnya ya. Kalau dari teknikalnya gimana Mas? Kalau saham-saham seperti NICL gitu ya Mas, saham-saham Betul. itu ya saham-saham seperti NICL ya yang memang sangat itu ya manggung seperti itu. Ini juga sudah Iya, membentuk itu shooting star ya, dia sudah mengenai Fibo 61,8%-nya dan memang untuk NICL besok akan potensi turun kembali nih teman-teman ke 200 hingga 210 terdekatnya untuk iya, NICL seperti itu. shooting star. Nikel. Nikel juga memang walaupun kendaraan listrik sudah itu ya Mas dapat insentif, memang kalau kita lihat sejenis SPBU gitu ya Iya, pengisian bakar listriknya situ masih sangat jarang ya Mas betul, infrastrukturnya, dan betul. memang di Infrastruktur ya, ya. beberapa tahun mendatang ya untuk infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia mendukung seperti itu. Iya, betul, betul Mas. Setuju, setuju. Masih terkesan dipaksakan ya Mas? Iya seperti itu sih menurut teman-teman juga ya, apakah setuju seperti itu. Nah, oke Mas, selain tadi ya Mas, kita sudah banyak membahas nih Mas, saham teknologi, saham properti, konstruksi. Kalau kita lihat ya Mas, untuk pergerakan IHSG esok hari ya, ini memang kalau saya lihat ya Mas, IHSG itu kalau belum break 6933 masih berpotensi Masih turun berat. ya. Ini justru teman-teman jangan Oh iya. kemakan bull trap seperti itu ya. Jangan optimis ya. Kalau saya lihat Juga. optimis sekali. Tapi teman-teman kalau secara teknikal IHSG itu kalau belum break 6933 itu masih berpotensi turun ke 67 seperti itu, 6700-an seperti itu untuk membentuk wave C dari wave 2. Sehingga memang rebound yang terjadi 2 hari ini ya itu masih dalam wave B dari wave 2-nya kalau view IHSG dari Elliott Wave sendiri seperti itu. Jadi memang konfirmasinya wave 2 itu sudah selesai kalau IHSG itu mampu break dari level 6933 seperti itu teman-teman. Oh ya Betul, teman-teman, masih betul, lanjut betul. ya. Kalau teman-teman mau ada stock pick tiap harinya menggunakan Elliott Wave, lalu juga ada view IHSG setiap harinya, gampang ya Mas ya. Tinggal open account di Sukor Sekuritas Cabang Bekasi, lalu transaksi di Sukor Sekuritas Cabang Bekasi, nanti teman-teman akan mendapat view IHSG menggunakan Elliott Wave dan saham-saham pilihan, dan tentunya grup interaktif ya Mas.
nantinya banyak berita dan insight-insight terkait pergerakan harga saham ya Mas dan pasar modal secara garis besar seperti itu. Betul, betul Mas. Dan tuh tiap hari ya Mas kita kirimkan gitu sehingga bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu atau Sobat Bitret semua menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan investasinya ya Mas. Betul sekali. Kecuali Sabtu Minggu ya Mas, libur dan tanggal merah seperti itu. Pasti, pasti Mas. Oke Mas, eh, kurang lebih udah 1 jam nih Mas Radit. Nggak berasa ya kalau kita ngomongin market sampai subuh nanti juga ada aja ya Mas topiknya ya. Ada jawab topiknya, iya. Ya, nah ada nggak nih closing statement buat teman-teman Sobat Bitret yang pada malam hari ini sudah nonton live Instagram kita nih? Oke Mas Andika, mungkin sama seperti view-nya Mas Andika tadi, kalau mungkin belum break 6933 gitu ya Mas, jangan terlalu greedy karena mungkin bisa jadi kita termakan full trap gitu ya. Tetap apa disiplin money dan risk manajemennya gitu Mas, karena mungkin itu yang menyelamatkan kita dari kondisi market apapun Mas. Kalau Mas Andika sendiri mungkin ada closing statement buat Sobat Bitret semua? Oke teman-teman, kalau kita lihat kan sekarang IHSG di 6890 ya, dan memang IHSG sudah turun nih dari level 7380-annya seperti itu. Dan ini tentunya apalagi kalau skenario Elliott Wave utamanya IHSG justru ke 6.700, ini tentunya menjadi sebuah peluang nih untuk teman-teman untuk memilih instrumen saham ya sebagai pilihan instrumen investasi karena memang nantinya IHSG berpotensi all time high lagi. Tentunya banyak saham-saham murah yang tentunya nanti bisa teman-teman pilih seperti itu dan memang nanti profitnya gitu bisa dimanfaatkan gitu peluang ini ya ketika IHSG sedang murah untuk mendapatkan profit yang optimal seperti itu. Dan tentunya tadi ya seperti view kita ya, kalau IHSG belum break 6833, IHSG 69 Mas. saat ini 6933 ya, maaf, IHSG Iya. sangat rawan untuk kembali ke 6.700 seperti itu. Jadi memang momen-momen kayak gini itu adalah momen-momen di mana kita itu boleh menambah dana ya, instrumen investasi ya untuk di pasar modal seperti itu. Oke Mas Radit, demikian ya Mas Radit Oke Mas ya, terima Andika. kasih udah ngajak collab nih seperti itu. Nah teman-teman kalau Thank you juga Mas Andika. Bekasi langsung saja follow pengabdi saham dan kalau mau tahu tentang Bitrate follow IG-nya Bitrate seperti itu. Kalau lebih pengen tahu tentang Elliott Wave seperti itu. Oke Mas Radit, terima kasih Mas Radit. 1 jam sudah menemani ya, sudah banyak ngobrol ya. Terima kasih insight-nya Mas Radit ya. Thank you juga Mas Andika insight-nya. Semoga banyak benarnya ya Mas insight-insight dari kita. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja DM ya. Nanti akan Boleh. mimin balas gitu, seperti itu. Admin kita yang Iya. balas. Oke, selamat malam semua teman-teman Mas Radit. Semoga sehat Selamat malam selalu. Mas Andika. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.